Kamila Rifa Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Paraswati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frida Luciana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristia Widya Eka Novena dari kelompok 2. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terkait dengan makalah yang telah kami buat. Kami mengambil topik persepsi siswa atas fasilitas belajar terhadap efektivitas pembelajaran pada mata pelajaran akuntansi. Langsung saja kita masuk pada pembahasan pertama kita yang akan disampaikan langsung oleh rekan saya, Fani. Di sini kami akan membahas mengenai makalah yang sudah kami susun dan kami mengambil judul yaitu Persepsi Siswa atas Fasilitas Belajar terhadap Efektivitas Pembelajaran pada Mata Pelajaran Akuntansi. Dan makalah ini disusun oleh saya sendiri, Fani Paraswati, kemudian ada teman saya yang bernama Frida Luciana, Kamila Rifa Imani, dan juga Kristia Eka Widya Novena. Pada slide ini menampilkan table of contents. Nah, konten yang akan kami bahas yang pertama yaitu pendahuluan, nanti berisi latar belakang, rumusan masalah, dan juga tujuan penulisan. Kemudian yang kedua ada pembahasan teori, yang ketiga ada penutup. Nah, penutup berisi kesimpulan dan juga saran. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pendahuluan dan latar belakang. Jadi, latar belakang dari judul yang kami angkat tadi ialah pentingnya pendidikan untuk pengembangan dan pembentukan suatu negara, ialah untuk menciptakan atau menghasilkan warga negara yang memiliki kualitas intelektual yang tinggi. Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah terkhusus dalam bidang pendidikan harus disesuaikan juga dengan kebutuhan warga negara dan peserta didik, agar keefektifan pembelajaran dapat terlaksana. Salah satu kebijakan yang juga tidak kalah penting dengan lainnya ialah mengenai kelengkapan fasilitas yang menunjang pembelajaran pada siswa. Nah, dengan adanya fasilitas yang lengkap diharapkan dapat menciptakan atau menghasilkan siswa yang berprestasi. Contohnya, dengan tidak lengkapnya fasilitas yang menunjang pembelajaran pada mata pelajaran akuntansi, maka siswa tidak akan belajar dengan maksimal dan akan berdampak pula pada hasil belajarnya. Dengan begitu, untuk mewujudkan tujuan negara yang mencerdaskan kehidupan bangsa, maka kebijakan-kebijakan dalam bidang pendidikan juga harus update atau mengikuti perkembangan zaman. Terlebihnya mengenai fasilitas pembelajaran yang menunjang keefektifan pada proses belajar mengajar. Selanjutnya, di slide ini menampilkan sebuah rumusan masalah. Nah, rumusan masalah yang kami ambil yang pertama yaitu apa pengertian dari efektivitas pembelajaran, yang kedua apa saja fasilitas yang mendukung efektivitas pembelajaran, yang ketiga apa saja fasilitas belajar pada mata pelajaran akuntansi yang mendukung efektivitas pembelajaran, yang keempat bagaimana persepsi siswa atas fasilitas belajar yang ada, dan yang kelima bagaimana hubungan antara fasilitas belajar dengan efektivitas pembelajaran. Terlepas dari rumusan masalah tersebut, di slide ini menampilkan tujuan penulisan. Nah, tujuan penulisan dari makalah ini yaitu yang pertama, mengetahui pengertian dari efektivitas pembelajaran, yang kedua, mengetahui dan memahami fasilitas belajar yang mendukung efektivitas pembelajaran, yang ketiga, mengetahui fasilitas belajar pada mata pelajaran akuntansi yang mendukung efektivitas pembelajaran, yang keempat, memahami persepsi siswa atas fasilitas belajar yang ada, dan yang kelima mengetahui hubungan antara fasilitas belajar dengan efektivitas pembelajaran. Nah, poin-poin tersebut akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Setelah kita mendengarkan penjelasan yang telah disampaikan oleh rekan saya Fani tadi terkait dengan latar belakang mengapa kami mengambil topik ini, maka sekarang kita masuk kepada bagian kedua yaitu bagian pembahasan. Di sini, yang harus kita ketahui pertama kali adalah apa itu pengertian dari efektivitas pembelajaran. Efektivitas itu, bila dilihat secara luas,
terlihat dari sampai seberapa tercapainya tujuan yang telah direncanakan. Efektivitas biasanya lebih mengarah kepada output yang telah direncanakan atau ditargetkan sebelumnya. Efektivitas ini juga merupakan unsur atau faktor yang sangat penting yang ada di dalam suatu pembelajaran. Hal ini yang menentukan tingkat dan penerapan keberhasilan dari metode pembelajaran yang digunakan. Seperti yang terlihat pada slide yang tertampil ini, bahwa di sini juga terdapat pendapat dari beberapa para ahli tentang pengertian dari efektivitas pembelajaran itu. Di sini yang pertama ada pendapat dari Nana Sujana. Saya di sini memberikan poin-poin penting dari pendapat yang disampaikan oleh Nana. Di sini poin pentingnya yaitu ada tindakan, siswa, dan juga tujuan. Yang mana bila dijabarkan, efektivitas itu sebagai tindakan atau perbuatan dari siswa untuk tercapainya tujuan agar pembelajaran itu dapat berjalan secara maksimal. Efektivitas pada pembelajaran berkaitan pada upaya dan strategi agar tujuan itu dapat tercapai secara optimal. Lalu yang kedua ada pula pendapat dari Sumardi Surya Subrata. Di sini saya memberikan poin penting yaitu ada usaha, hasil, dan juga belajar. Dan apabila dijabarkan, Sumardi ini mengatakan bahwa efektivitas itu sebagai usaha untuk membawa hasil dalam belajar. Dari pengertian yang telah dikemukakan oleh para ahli ini, maka bila ditarik kesimpulan, efektivitas itu sebagai tingkat pencapaian dari strategi dan model pembelajaran yang mana hasilnya ini diukur dari hasil belajar siswa. Maka, semakin tinggi belajar siswa atau hasilnya itu semakin tinggi, maka efektivitasnya itu akan semakin meningkat. Begitupun sebaliknya, jika efektivitasnya itu menurun, maka metode atau model pembelajarannya itu tidak efektif. Lalu, selanjutnya di sini, seperti yang telah tertampil pada slide ini, bahwa ada faktor yang berpengaruh pada pembelajaran. Pada slide ini juga terlihat bahwa di sini ada 5 faktor yang sangat berpengaruh pada pembelajaran. Yang pertama itu ada guru, lalu siswa, materi, media, maupun model atau strategi yang digunakan. Di sini, seorang guru itu atau tenaga pendidik dituntut agar mengembangkan pembelajarannya itu secara optimal, sehingga nantinya akan mencapai hasil belajar yang efektif dan efisien. Pembelajaran ini merupakan proses dan hasil yang dilakukan oleh siswa. Karena bila tidak adanya hasil, maka siswa akan kesulitan dalam menghadapi berbagai tuntutan dan tantangan yang ada. Metode yang dikatakan efektif itu apabila prestasi dan hasil pembelajaran itu sesuai dengan yang telah dirancang oleh guru. Dengan demikian, agar terciptanya siswa yang berkualitas dan efektif dalam belajar, maka fasilitas dalam pembelajaran itu harus mendukung. Selanjutnya, pada slide ini kita masuk pada bagian fasilitas yang mendukung pembelajaran. Dalam fasilitas pembelajaran itu dibedakan menjadi 2, yaitu ada fasilitas fisik dan juga fasilitas uang. Fasilitas fisik ini biasanya itu seperti ruang kelas, perabotan, laboratorium, perpustakaan, ataupun juga bisa juga ruang praktek.
Lalu, pada fasilitas uang itu biasanya berkaitan dengan pembiayaan. Lalu, di sini juga terdapat fasilitas pembelajaran yang dikemukakan oleh para ahli. Nah, yang pertama itu ada Wina Sanjaya, lalu B. Suryo Subroto, dan yang ketiga ada Sopriyati. Yang pertama, Wina Sanjaya di sini mengungkapkan bahwa fasilitas belajar itu berkaitan dengan fasilitas yang biasanya ada sarana dan prasarananya. Yang mana sarana itu sendiri berkaitan dengan media, alat-alat, ataupun perlengkapan. Di samping itu, di dalam pelaksanaannya juga terdapat sarana bergerak dan juga sarana tidak bergerak. Sarana bergerak ini seperti meja, kursi, dan sedangkan tidak bergerak itu seperti saluran air, lampu, jendela, yang mana posisinya ini tidak dapat dipindahkan ke tempat lain. Selanjutnya, ada prasarana, yang mana di dalamnya itu meliputi bahan perabot sekolah seperti kantin, ruang kantor, maupun tempat parkir dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan perabot-perabot pendukung dari fasilitas sekolah tersebut. Lalu, menurut B. Suryo Subroto, ia berpendapat bahwa fasilitas pembelajaran itu ada 3 macam atau 3 jenis. Yang pertama ada alat-alat belajar yang biasanya digunakan oleh seorang guru seperti buku, spidol, dan juga buku paket atau pegangan oleh guru. Lalu yang kedua itu ada alat-alat peraga, yang mana alat peraga ini sebagai alat bantu untuk proses belajar mengajar. Biasanya alat bantu ini seperti RPP, silabus, ataupun peta sebagai pedoman guru dalam mengajar. Lalu yang ketiga itu ada media belajar, yang mana media ini sebagai perantara dalam mengajar. Selain itu, di sini juga ada pendapat dari Sopriyati. Ia mengungkapkan bahwa fasilitas belajar itu mulai dari perencanaan dan perancangan sekolah itu sampai pada persiapan sarana dan prasarana sekolah. Jadi mulai dari awal hingga akhir sekolah itu jadi serta memiliki fasilitas-fasilitas pendukungnya. Nah, yang mana di antaranya itu terdapat perencanaan lahan untuk sekolah, lalu bangunan sekolah, dan juga perlengkapan sekolah maupun media pembelajaran dan sarana perpustakaan. Nah, untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Frida. Halo, dalam slide ini saya akan membahas pembahasan 2.4 tentang fasilitas belajar pada mata pelajaran akuntansi. Seperti yang kita ketahui, bahwa dalam proses pembelajaran, sebagaimana pelajaran akuntansi, harus didukung oleh tersedianya fasilitas pembelajaran. Hal tersebut agar tujuan dari pembelajaran dapat berjalan secara tertib, lancar, efektif, dan efisien. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu fasilitas belajar. Nah, apa itu fasilitas belajar? Fasilitas belajar adalah semua yang diperlukan dalam proses kegiatan belajar mengajar, baik sesuatu yang bergerak maupun sesuatu yang tidak bergerak, agar pencapaian pendidikan dapat berjalan dengan lancar. Menurut B. Suryo Subroto, fasilitas pembelajaran diklasifikasikan atau dibedakan menjadi 3 macam. Apa saja itu? Yang pertama adalah alat pelajaran, kedua alat peraga, yang ketiga adalah media pengajaran. Baik, dalam slide ini saya akan membahas satu persatu dari ketiga klasifikasi fasilitas belajar yang sudah saya sebutkan pada slide sebelumnya. Nah, yang pertama ada alat pelajaran. Apa itu alat pelajaran? Alat pelajaran adalah semua benda yang digunakan oleh guru dan siswa secara langsung dalam proses belajar mengajar. Yang termasuk dalam alat pelajaran akuntansi ada buku tulis, buku folio besar,
buku akuntansi, buku penunjang LKS, buku penunjang SAK, ada papan tulis, penggaris papan tulis, spidol, penghapus papan tulis, meja dan kursi belajar, alat-alat praktek akuntansi, serta LCD proyektor. Yang kedua adalah alat peraga. Alat peraga adalah semua alat pembantu pendidikan dan pengajaran, dapat berupa benda maupun perbuatan dari yang paling konkret sampai dengan yang paling abstrak, yang dapat mempermudah pemberian pengertian kepada siswa. Apa saja alat peraga yang dibutuhkan dalam pelajaran akuntansi? Yang pertama, yang secara umum digunakan untuk semua mata pelajaran ada RPP, kemudian ada silabus, dan untuk akuntansi itu biasanya ada contoh laporan keuangan dari suatu perusahaan. Selanjutnya, yang ketiga adalah media pembelajaran. Media pembelajaran adalah sarana belajar mengajar yang digunakan sebagai perantara dalam proses pengajaran. Media pembelajaran di sini juga diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama ada media audio, kedua media visual, dan yang ketiga adalah gabungan dari keduanya, yaitu media audio visual. Yang pertama media audio, contohnya seperti radio dan tape recorder. Untuk media visual seperti diagram, chart, dan grafik. Yang ketiga ada media audio visual, contohnya seperti film, video, televisi, dan komputer. Dalam slide ini, kita akan membahas sarana dan prasarana pendidikan pada mata pelajaran akuntansi. Menurut Ibrahim Bafadal, fasilitas belajar sekolah dikelompokkan menjadi sarana dan prasarana pembelajaran. Nah, sarana dan prasarana pembelajaran pada mata pelajaran akuntansi sendiri ada laboratorium akuntansi, laboratorium komputer, serta perpustakaan. Yang pertama, laboratorium akuntansi merupakan tempat untuk siswa akuntansi melakukan praktek materi akuntansi. Praktikum akuntansi merupakan simulasi dari kondisi dan keadaan dari sebuah perusahaan. Jadi, laboratorium akuntansi ini sengaja dibuat mirip dengan kondisi sebuah perusahaan agar siswa tahu apa yang akan mereka jumpai ketika mereka sudah bekerja pada suatu perusahaan, terutama perusahaan akuntansi atau disebut juga dengan finance. Yang kedua adalah laboratorium komputer. Seperti yang kita ketahui bahwa laboratorium komputer ini banyak dijumpai di sekolah-sekolah pada umumnya. Nah, laboratorium komputer sendiri untuk mata pelajaran akuntansi digunakan sebagai tempat praktek dari aplikasi-aplikasi komputer akuntansi. Aplikasinya itu apa saja? Ada Mayop, kemudian ada Zair Accounting, dan ada aplikasi lainnya. Nah, selain itu, laboratorium komputer ini juga digunakan sebagai tempat ujian untuk praktikum komputer akuntansi. Yang ketiga ada perpustakaan. Sama dengan laboratorium akuntansi, perpustakaan ini juga sering kita jumpai hampir di semua sekolah-sekolah. Nah, perpustakaan adalah tempat untuk menyimpan koleksi buku-buku, terutama buku penunjang pelajaran yang membantu siswa dalam proses belajar mengajar. Nah, untuk di perpustakaan ini, siswa diperbolehkan untuk meminjam buku dengan ketentuan dan batas sesuai dengan perpustakaan masing-masing. Selanjutnya, dalam slide ini saya akan membahas pembahasan 2.5, yaitu persepsi siswa atas fasilitas belajar yang tersedia. Persepsi atau pendapat siswa atas tersedianya fasilitas sarana dan prasarana pembelajaran adalah: yang pertama, mempermudah dalam melakukan pembelajaran. Yang kedua, mempermudah siswa dalam menerima materi pembelajaran. Yang ketiga, menambah semangat siswa dalam proses pembelajaran. Yang keempat, membangun motivasi siswa dalam belajar. Yang kelima, meningkatkan prestasi belajar siswa. Keenam, membangun mutu kinerja sekolah yang efektif. Demikian persepsi atau tanggapan siswa atas ketersediaannya fasilitas pembelajaran. Hal tersebut menambah keyakinan bahwa fasilitas pembelajaran mempengaruhi hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa ini akan mempengaruhi prestasi siswa, sehingga ketiganya sangat berhubungan, dan dapat disimpulkan bahwa fasilitas pembelajaran ini sangatlah diperlukan. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Kamila Rifa Imani. Pada slide ini,
kita akan membahas mengenai poin terakhir dari bab pembahasan, yaitu poin 2.5 yang menjelaskan mengenai hubungan fasilitas belajar dengan efektivitas pembelajaran. Sebelumnya, sudah kita ketahui bahwa fasilitas belajar memegang peran yang penting atau peran yang esensial dalam kegiatan belajar mengajar. Hal ini dikarenakan fasilitas belajar dapat mempermudah jalannya atau lancarnya kegiatan pembelajaran dan mampu mempermudah pemahaman siswa terkait dengan materi yang telah dijelaskan. Sementara itu, mengenai efektivitas pembelajaran dapat diartikan sebagai tingkat pencapaian dari strategi pembelajaran yang hasilnya diukur dari hasil belajar siswa. Sehingga, semakin tinggi hasil belajar siswa, maka akan meningkatkan efektivitas pembelajaran. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jika fasilitas belajar dapat terpenuhi secara maksimal, maka akan menunjang lancarnya proses pembelajaran, yang mana hal tersebut dapat berakibat pada pencapaian prestasi belajar siswa secara optimal. Nah, kemudian kita lanjut ke bab yang ketiga, yaitu bab penutup. Langsung saja ke poin yang pertama, 3.1, yaitu tentang kesimpulan. Dalam hal ini terdapat 3 poin. Yang pertama, menjelaskan bahwa efektivitas pembelajaran dapat diukur dari hasil belajar. Yang kedua, terdapat 3 macam fasilitas pembelajaran yang mencakup alat pelajaran, alat peraga, dan media pengajaran. Mengenai hal ini sudah dijelaskan pada slide-slide sebelumnya. Kemudian untuk poin yang terakhir, yaitu poin yang ketiga, yang menyatakan bahwa efektivitas pembelajaran berkaitan erat dengan pemenuhan fasilitas belajar siswa. Kemudian, poin 3.2 saran, dalam makalah ini masih terdapat banyak keterbatasan, karena masih terdapat banyak indikator lainnya, misalnya motivasi belajar siswa, kondisi guru, serta strategi ataupun metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk membahas efektivitas pembelajaran. Sehingga disarankan untuk makalah selanjutnya agar membahas efektivitas pembelajaran dengan variabel indikator yang lebih luas. Jadi, inilah pembahasan makalah yang telah disampaikan oleh kelompok kami. Saya mewakili kelompok kedua, meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat banyak kekurangan ataupun kesalahan dalam hal penyampaian materi. Akhir kata, kami mohon maaf dan undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.